Halo, selamat datang kembali di Jibas Academy yang mengupas tuntas penggunaan aplikasi Jibas secara mudah dan tepat. Kali ini kita akan membahas tentang Jibas Keuangan. Jibas Keuangan adalah aplikasi untuk mengelola keuangan sekolah. Adapun ruang lingkup dari Jibas Keuangan yaitu pertama, ini membantu mengelola pembayaran siswa atau calon siswa. Contohnya untuk pembayaran SPP, untuk pembayaran uang pendaftaran, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah membantu tabungan siswa dan pegawai. Ini untuk sekolah-sekolah yang menyelenggarakan layanan tabungan ya, untuk bekal siswanya di sekolah atau untuk pembayaran. Nah, ini bisa dibantu di Jibas Keuangan. Yang ketiga adalah transaksi non tunai di sekolah. Ini merupakan kelanjutan dari ruang lingkup nomor 2 ya, tabungan siswa. Jadi nanti tabungan siswa ini bisa digunakan sebagai sumber pembayaran non tunai di sekolah. Ini juga nanti bisa dibantu di Jibas Keuangan. Yang keempat adalah mengelola pembayaran secara online. Ini memudahkan orang tua untuk membayarkan berbagai iuran atau tagihan siswa ya di sekolah secara online. Dan yang kelima adalah untuk inventaris aset sekolah. Nah, perlu dicatat di sini bahwa Jibas Keuangan tidak mengelola fitur untuk penggajian atau pajak atau depresiasi dan lainnya. Ini untuk menjaga bahwa Jibas Keuangan ini aplikasi yang sederhana ya, supaya mudah dipelajari. Jadi fokus Jibas Keuangan ini untuk penerimaan dan pembayaran siswa saja. Nah, apabila sekolah membutuhkan aplikasi untuk penggajian atau pajak, ini bisa dibantu penggunanya oleh aplikasi yang lain. Berikutnya yang perlu dicatat di sini yaitu Jibas Keuangan ini menggunakan prinsip akuntansi dasar untuk operasionalnya. Ini supaya tersedia laporan berdasarkan penerimaan dan penggunaan keuangannya. Jadi nanti jelas ya untuk kas SPP nanti sekolah ada berapa, piutang siswa ada berapa, jumlah tagihannya ada berapa, pembayaran ABCDE ini sudah keluar berapa, nanti sekolah bisa tahu dengan pasti dengan di laporan akuntansi. Fitur utama dari Jibas Keuangan, yang pertama tentu saja yang berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran, seperti pembayaran iuran wajib, pembayaran iuran sukarela, pembuatan tagihan, laporan, dan lain sebagainya. Yang kedua, Jibas Jendela Sekolah dapat mengirimkan notifikasi pembayaran dan juga informasi tagihan ke orang tua. Contohnya berikut lewat jendela sekolah ya. Begitu siswa membayarkan iuran di Jibas Keuangan, nanti langsung dikirim notifikasi ke orang tua. Informasi bisa melihat notifikasinya lewat smartphone Android yang isinya kira-kira kami telah menerima pembayaran dari siswa siapa, sebesar berapa, tanggal berapa. Dan juga ini ada contoh informasi tagihan ya, bahwa siswa A punya tagihan sebesar berapa yang harus dibayarkan tanggal berapa. Fitur yang ketiga yaitu laporan pembayaran ke orang tua siswa. Jadi nanti orang tua siswa bisa melihat dengan jelas ya riwayat pembayarannya, terus sisa tunggakannya, saldonya ada berapa. Nah, ini caranya bisa ada banyak di Jibas, bisa lewat anjungan informasi, bisa lewat Telegram Gateway, dan juga lewat jendela sekolah. Contohnya di Jibas Jendela Sekolah, orang tua nanti bisa melihat berbagai laporan, seperti pembayaran iuran wajib yang sudah dibayarkan apa saja, lalu sisa tunggakannya ada berapa saja, lalu saldo tabungan siswa ada berapa, dan juga untuk iuran sukarela sudah dibayarkan berapa saja. Fitur yang keempat yaitu pembayaran non tunai oleh siswa atau pegawai untuk membayarkan berbagai transaksi di sekolah, seperti membeli di koperasi, atau transaksi di kantin, atau transaksi di bendahara. Ini bisa dilakukan secara non tunai. Nah, di Jibas ada aplikasi namanya Jibas Full Pay. Ini diperuntukkan untuk pembayaran non tunai. Jadi nanti siswa atau pegawai ini tidak perlu lagi membawa uang tunai ke sekolah.
cukup membawa kartu pembayaran yang isinya adalah QR code ya, yang nanti di-scan oleh vendor atau kasir atau bendahara sekolah untuk menerima pembayaran secara non-tunai. Contohnya sebagai berikut. Jadi vendor atau kasir sekolah nanti tinggal men-scan QR code yang ada di kartu pembayaran siswa. Lalu nanti diinputkan nilainya berapa, terus keterangannya bila perlu. Contohnya di sini adalah koperasi. Lalu ketik untuk konfirmasi pembayaran. Nah, ini siswa bisa memasukkan NIS atau juga PIN. Nah, bila berhasil nanti ada informasi berikut dan otomatis pembayarannya diambil dari tabungan siswa. Fitur yang kelima yaitu pembayaran online melalui jendela sekolah. Ini memudahkan orang tua untuk membayarkan berbagai macam iuran dan tagihan secara online, yang nanti pembayarannya langsung diterima oleh sekolah. Contohnya sebagai berikut. Orang tua bisa melihat jumlah tagihan yang dimiliki oleh siswa di halaman jendela sekolah. Contohnya ini untuk siswa Apriansah ada tagihan sebesar 600.000. Nah, ini kita klik untuk melihat rincian tagihannya. Ternyata ada tagihan untuk SPP. Lalu orang tua bisa mengkonfirmasi untuk pembayaran online-nya. Untuk pembayaran nanti orang tua bisa melakukan transfer ke rekening-rekening yang disediakan oleh sekolah. Fitur yang keenam yaitu laporan transaksi dan keuangan sekolah bagi para eksekutif sekolah, seperti kepala yayasan, kepala sekolah, dan pihak berwenang lagiannya. Jadi nanti eksekutif sekolah bisa melihat jumlah penerimaan hari ini, lalu bisa melihat jumlah tunggakan, siswa tunggakannya ada berapa, lalu bisa melihat neraca, lalu bisa melihat cash flow, dan lain sebagainya. Contohnya di sini adalah Ibu Eka yang login ke jendela sekolah IMA sebagai kepala sekolah. Nah, Ibu Eka ini ingin melihat berbagai laporan keuangan dan pembayaran melalui jendela sekolah IMA. Contohnya di sini mau melihat laporan penerimaan pembayaran. Klik penerimaan pembayaran. Nah, nanti bisa dilihat berapa jumlah pembayaran yang diterima hari ini. Nah, ini contoh berikutnya untuk melihat transaksi harian. Nah, nanti bisa melihat detail pembayaran yang diterima tanggal hari ini. Contoh berikutnya adalah untuk neraca. Nah, di sini bisa melihat berapa jumlah aktiva dan jumlah kewajiban yang dimiliki oleh sekolah. Nah, jadi cukup lengkap ya fitur-fitur yang dimiliki oleh JIBAS Keuangan untuk pengelolaan keuangan sekolah, khususnya untuk penerimaan dan pembayaran kesiswaan. Nah, karena tutorialnya ini cukup panjang, nanti akan kita bagi menjadi beberapa video.